Berita kriminal hari ini, kepala sekolah diduga aniaya siswanya hingga dioperasi karena terlambat sekolah. Terakhir ada berita seorang gadis diruda paksa ayah tiri dan kakek kandungnya sendiri hingga hamil. Seperti biasa, semua berita terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Pipos. Halo Sobat Pipos, berjumpa lagi dalam konten halo. Halo Sobat Pipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Bersama saya Papa Roka, langsung saja kita ke berita pertama. Seorang siswa SMP di Palembang, Sumatera Selatan dilarikan ke rumah sakit setelah diduga dianiaya oleh kepala sekolahnya. Dugaan penganiayaan tersebut terjadi saat korban dihukum push up karena terlambat sekolah. Terlambat masuk sekolah maksudnya. Menurut keterangan sang kakak, peristiwa tersebut bermula waktu korban mau berangkat sekolah tapi lupa bawa masker. Nah, korban pun lantas membeli masker dulu lalu berlanjut ke sekolah. Jadi kelima siswa tersebut diminta untuk push up sebanyak 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali, lari sejauh 100 km dan tidak menyalakan pendingin saat musim panas. 腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100、そしてランニング10キロ。これを毎日やる。 Nah, diketahui ternyata sekolah tersebut meluluskan seorang siswa yang legendaris yang bernama Saitama. Nah, sebagai hukuman mereka pun disuruh push up sebanyak 100 kali. Kala itu korban merasa tak kuat dan meminta izin untuk berhenti setelah melakukan beberapa kali push up. Namun kepala sekolah itu disebut menginjak bagian belakang tubuh korban. Semenjak saat itu remaja 15 tahun tersebut mengalami sakit dan pinggangnya terdapat luka. Korban pun telah menjalani operasi pertamanya dan akan kembali melakukan operasi dalam waktu dekat. Daripada kita berstatement yang macam-macam, kita lihat dulu deh berita lengkap. Pelajar berinisial H berusia 15 tahun saat ini masih tergolek lemah di rumah sakit karena mengalami sakit di bagian perutnya. Dikutip dari Tribun Sumsel, Jumat 11 Februari, kakak korban, Lestari, mengungkapkan peristiwa ini bermula ketika H terlambat datang ke sekolah karena membeli masker. Disebutkan bahwa kepala sekolah sudah menunggu sejumlah siswa yang terlambat. Selain H, ada 5 siswa lainnya yang terlambat dan dihukum. Kelima siswa tersebut diminta untuk push up sebanyak 100 kali. Kala itu H merasa tak kuat dan meminta izin untuk berhenti setelah melakukan beberapa kali push up. Disebutkan oleh Lestari, sang adik memiliki penyakit MAH. Namun kepala sekolah itu disebut menginjak bagian belakang tubuh H. Semenjak saat itu remaja 15 tahun tersebut mengalami sakit dan pinggangnya terdapat luka. H telah menjalani operasi pertamanya dan akan kembali melakukan operasi dalam waktu dekat. Menanggapi tudingan ini, kepala sekolah bernama Faril Iskandar telah buka suara memberikan penjelasannya. Faril didampingi kuasa hukumnya membantah soal adanya tindak penganiayaan tersebut. Meski begitu, Faril mengakui memberikan hukuman fisik dan menginjak siswanya. Menurut Faril, tindakannya tersebut dilakukan secara terukur karena hanya untuk membenarkan posisi push up. Disebutkan olehnya, siswa tersebut sempat bersekolah seperti biasa pasca hukuman tersebut. Dan penginjakan itu memang ada atau tidak, Pak? Kembali ada, tapi terukur. Terukurnya artinya seberapa, bukan di begini ini bukan. Cuman ini patah, saya tekan begini. Berapa kali, Pak? 1 kali. 1 kali. 6-6-nya dapat semua. Itu karena disiplin pantatnya ini naik turun. iya. Jadi berita yang 100 kali itu tidak masuk akal. Tentara polisi aja tidak sanggup. Kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur di dalam satu keluarga kembali terjadi.
Seorang gadis berusia 16 tahun diruda paksa hingga hamil 7 bulan oleh ayah tiri dan kakek kandungnya di Tebo, Jambi. Korban sebelumnya mendapat ancaman pemukulan dari pelaku jika melaporkan kejadian ini kepada orang lain. Namun kehamilan korban akhirnya terungkap pertama kali saat korban memeriksakan kesehatan dengan tujuan sebagai persyaratan untuk menikah. Diketahui korban yang masih di bawah umur tersebut dipaksa untuk menikah. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah pernikahan tersebut dibuat pelaku karena ingin menutupi kehamilannya atau perbuatannya? Bahkan dari hasil pemeriksaan, korban disetubuhi ayah tirinya sejak berusia 12 tahun. Kemudian korban juga mengaku mendapat ancaman pemukulan dari kakeknya jika korban melaporkan perbuatan bejat pelaku kepada orang lain. Ayah tiri korban pun mengakui perbuatannya dan mengaku hilaf. Hal ini karena ia beraksi saat istrinya tidak berada di rumah. Sedangkan sang kakek korban berdalih, aksi pencabulan yang dilakukannya merupakan permintaan korban sendiri. What? Masa? Enak banget dong. Mau dah. Kasus ini masih dalam pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 13 Februari 2022, Kapolres Tebo, AKBP Fitria Mega memberikan penjelasan. Kedua pelaku adalah ayah tiri korban berinisial HL 42 tahun. Sedangkan kakek korban berinisial YY 57 tahun. Kapolres perempuan pertama di Jambi ini menuturkan kehamilan korban terungkap pertama kali saat korban memeriksakan kesehatannya. Hal ini sebagai persyaratan untuk menikah. Diketahui korban yang masih di bawah umur dipaksa menikah. Fitria menerangkan terkait rencana pernikahan korban masih diselidiki. Apakah pernikahan tersebut dibuat pelaku karena ingin menutupi perbuatannya atau tidak? Fitria menjelaskan korban melakukan pengecekan fisik dan kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Saat dilakukan screening, ternyata korban dalam kondisi hamil. Ia berujar dari hasil pemeriksaan korban disetubuhi ayah tirinya sejak berusia 12 tahun. Kemudian korban juga mengaku mendapatkan ancaman pemukulan dari kakeknya jika korban melaporkan perbuatan bejat pelaku kepada orang lain. Sementara itu ayah tiri korban HL mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf. Hal ini karena ia beraksi saat istrinya sedang tidak ada di rumah. Pelaku HL mengaku hanya satu kali meruda paksa korban pada tahun 2017 lalu. Sedangkan pelaku YY berdalih aksi pencabulan yang dilakukannya merupakan permintaan korban sendiri. Kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Fitria, kasus ini masih dalam pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Atom di dimensi lain kelihatan namun celestial di hadapan mata tidak nampak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook Bipos Online dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story. Ya, tidak ada slide-nya.